Mengapa doa Anda tidak dijawab? Mungkin kita pernah bertanya di dalam hati, atau mungkin pernah mendengar orang lain berkata, "Saya sudah lama berdoa, sudah sungguh-sungguh dan yakin. Tetapi mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya?" Mungkin juga kita pernah bertanya-tanya atau pernah mendengar orang lain berkata, "Saya sudah rajin ibadah, rajin pelayanan, banyak memberikan persembahan. Kalau di gereja ada acara, saya pasti bantu. Tetapi mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya?" Sebenarnya Tuhan selalu dan pasti menjawab doa kita. Hanya saja jawaban itu bisa: 1. Ya, Tuhan mengabulkan doa kita. 2. Tunggu, Tuhan mengabulkannya tetapi nanti, bukan sekarang. 3. Tidak, Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Nah, hari ini secara khusus kita akan membahas jawaban yang nomor 3, yaitu mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tetapi hari ini kita akan membahas 3 saja, yaitu 1. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita memang bebas meminta kepada Tuhan. Tuhan bahkan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7. Tetapi itu tidak berarti semua doa kita akan dikabulkan. Doa yang dikabulkan adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 memperjelasnya bagi kita. "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan bukan untuk sesuatu yang jahat atau berdosa. Contoh, jika kita berdoa agar kebohongan kita atau kasus korupsi kita tidak ketahuan, berdoa agar orang lain celaka, dan lain-lain, maka doa itu tentu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. 2. Dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. Bagian ini jelas mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu mengakui dan membereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi jika ada dosa yang belum kita akui dan bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan. Kita bertobat, tidak mengulanginya lagi. Meskipun orang lain tidak tahu, meskipun kita nampak baik di mata sesama, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, Ia Maha Tahu. Mengakui dan membereskan dosa ini penting, bukan saja supaya doa kita dikabulkan Tuhan, tetapi juga supaya hubungan pribadi kita dengan Tuhan bisa pulih dan kembali dekat. 3. Tuhan punya rencana yang lebih baik. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia 29 ayat 11. Rasul Paulus 3 kali berseru meminta Tuhan untuk menyingkirkan duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab, "Cukuplah, kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 9. Yang Rasul Paulus minta adalah sesuatu yang baik, tetapi tetap keputusan terakhir ada di tangan Tuhan. Apakah permintaan itu akan dikabulkan atau tidak? Dan ketika Tuhan berkata tidak, Rasul Paulus menerima dan belajar lebih lagi untuk bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita berdoa
agar disembuhkan dari sakit, berdoa agar keluarga harmonis, berdoa agar pekerjaan lancar, tetapi jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah memaksakan kehendak kita, sebab Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Bapa yang penuh kasih, Ia tahu yang terbaik untuk kita dan hanya akan memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Matius 7 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Meskipun sulit, meskipun saat ini hati dan pikiran kita belum bisa menerima, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bisa jadi itu adalah bagian penempaan Tuhan kepada kita, atau ada maksud Tuhan yang lain, rencana yang lebih baik, sehingga akhirnya kita bisa menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian yang menguatkan bagi sesama. Tetaplah berdoa dan bersandar kepada Tuhan.